Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Langsung saja, di sini saya ingin menjelaskan tentang fardu-fardunya wudu yang bersumber dari kitab Takrib atau kitab Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Fardunya wudu di dalam kitab Takrib atau Fathul Qorib itu jumlahnya ada 6. Ahaduha an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Wa haqiqatuha syar'an qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Adapun yang dimaksud dengan niat secara syarak yaitu menyengaja untuk melakukan sesuatu bersamaan dengannya. Nah, itu yang dimaksud dengan niat. Karena berhubung sekarang sedang membahas tentang wudu, maka niat itu dibaca ketika apa? Inda ghusli wajhi, yaitu dibaca ketika membasuh wajah. Nah, adapun tujuan dari pembacaan niat dalam ibadah di sini dijelaskan dalam syarah yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani, yaitu wa maqsuduha tamyizul ibadati anil adati. Nah, tujuan dari diadakannya niat dalam suatu ibadah adalah sebagai pembeda dari ibadah dan dari adat atau kebiasaan. Nah, maka rukun atau fardu wudu yang pertama itu adalah dengan niat. Wasani ghuslu jami'il wajhi. Nah, kemudian fardu wudu yang kedua yaitu membasuh seluruh wajah. Nah, maka seluruh wajah bagi seorang mutawaddi itu harus terkena basuhan. Nah, wa idza kana 'alal wajhi syi'run khafifun au kathifun wajaba isul ma'i ilaihi ma'al basyarati allati tahtahu. Apabila seseorang yang berwudu itu di wajahnya terdapat rambut yang tipis atau yang tebal, maka wajib untuk menempelkan atau menyampaikan airnya itu sampai ke kulit, walaupun itu berada di bawah rambut yang tebal ataupun tipis itu. Nah, rambut wajah mungkin seperti di sini. Wa amma lihyatu rajuli al-kathifati bi allam yaro al-mukhatabu basyarataha min khilaliha fayakfi ghuslu dhahiriha. Adapun jenggot dari seorang laki-laki yang tebal, bisa dikatakan tebal itu ketika seorang lawan bicara itu tidak dapat melihat kulitnya karena ketutupan jenggot, maka itu bisa dikatakan tebal. Dan ketika tebal, maka dicukupkan untuk membasuh luarnya saja. Dalam artian airnya itu tidak wajib sampai ke kulit. Nah, itu ketika jenggot. Nah, bi khilafil khafifati wa hiya ma yaro al mukhatabu basyarataha wajibu isalul ma'i li basyaratiha. Berbeda dengan jenggot yang tipis. Nah, bagaimana kriteria jenggot yang tipis? Jenggot yang tipis yaitu ketika seorang mukhatab itu berbicara dan dapat melihat kulit dari jenggot lawan bicaranya. Kulit dari lawan bicaranya, maka itu disebut dengan jenggot yang tipis. Dan ketika jenggotnya itu kategori jenggot yang tipis, maka wajib untuk menyampaikan air sampai ke kulitnya. Berbeda dengan yang tadi yang tebal. Kalau yang tebal itu cukup, dalam arti tidak wajib sampai terkena kulit. Tapi ketika jenggotnya masuk kategori jenggot yang tipis, maka wajib untuk sampai ke kulit. Itu adalah fardu yang kedua, yaitu membasuh wajah. Wasalithu ghusl yadaini ilal mirfaqaini. Yang ketiga dari fardu wudu adalah membasuh kedua tangan sampai ke kedua sikut. Nah, fa illam yakun lahu mirfaqani u'tubira qadruhuma. Maka apabila seseorang itu tidak memiliki sikut, dalam artian tangannya mungkin tidak ada buntung atau bagaimana, maka
dicukupkan atau dianggap atau mungkin dikira-kirakan saja kadar kiranya seperti halnya sikut tuh, seperti itu. Nah, wajibu ghuslu ma 'alal yadaini min syi'rin wasil atin wa usbu'in zaidatin wa dhafira, dan diwajibkan juga membasuh kedua tangan, yaitu baik itu rambutnya, baik itu daging tubuhnya, baik itu jari-jari yang tambahan ataupun kuku. Nah, maka itu semua wajib dibasuh. Nah, contoh apabila seseorang ada yang jari tangannya itu berjumlah 6 bukan 5, maka jari yang ke-6 itu tetap wajib dibasuh. Dan juga yang wajib dibasuh juga adalah kuku. Nah, wajibu izalatu ma tahtaha min wasakhin yamna'u wusulal ma ilaihi, dan diwajibkan juga yaitu menghilangkan apa yang ada di bawah kuku, yaitu kotoran-kotoran. Agar apa? Agar air itu bisa sampai ke kulitnya. Nah, maka kotoran-kotoran yang ada di kuku, di bawah kuku itu harus dibersihkan. Selanjutnya warabi'u mashu ba'du ra'si. Fardu wudu yang keempat yaitu membasuh sebagian kepala, min zakarin au unsa au khunsa. Nah, baik itu laki-laki, perempuan atau khunsa, itu wajib untuk mengusap sebagian kepala. Au mashi ba'di syi'rin fi haddi ra'si, atau membasuh sebagian rambut batasan kepala. Walau wadu ayadahu al-mablulata walam yuharrikaha jaza. Nah, di sini disebutkan apabila seseorang itu meletakkan tangan yang basah di atas rambutnya dan tidak menggerak-gerakkan, maka cukup. Dalam artian tidak usah sampai tidak usah sampai dibasuh total. Nah, maka cukup diusap saja, itu cukup. Nah, ini menurut kitab Fathul Qarib. Wal khamisu ghuslur rijalaini ilal ka'baini. Nah, adapun fardu yang kelima dari fardu wudu adalah membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Nah, itu semuanya wajib dibasuh. Wajibu ghuslu ma alaihima min syi'rin wasil'atin wa usbu'i zaidatin kama sabaqa fil yadaini. Nah, dan wajib juga yaitu membasuh sesuatu di kaki, baik itu rambut, daging tumbuh ataupun jari-jari yang tambah, jari-jari lebihan seperti yang ada pada keterangan tangan. Nah, maka itu wajib dibasuh. Jadi ketika ada seseorang yang jarinya itu, jari kakinya ada 6, nah maka walaupun itu jumlahnya ada 6, tetap wajib dibasuh, wajib untuk dibasuh. Yang terakhir dari fardu-fardunya wudu adalah wasadisu at-tartibu, yaitu apa? Yaitu tertib. Dalam arti tertib, yang pertama adalah membaca niat, yang kedua adalah membasuh muka, yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai kedua sikut. Nah, yang keempat adalah mengusap bagian kepala, yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam adalah tertib. Nah, itu adalah keterangan tentang fardu-fardu wudu yang bersumber dari kitab Takrib ataupun Fathul Qarib. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.